Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi kiram. Wa ummati jami'an alladzina tamassakuna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashma' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Abna'i at-talabah awanati at-talibat al-a'izzati fillah. Melanjutkan kajian kita pekan yang lalu yang mengulas tentang hal-hal yang diperselisihkan oleh ulama terkait persoalan teologi yang seringkali diperbincangkan setiap penghujung tahun, seperti saat sekarang ini kita berada di bulan Desember, hari ini sudah tanggal 22, besok tanggal 23, dan 2 hari ke depan tibalah saatnya hari-hari yang dinantikan oleh penganut agama tertentu untuk merayakan hari besar agamanya. Angin-angin keyakinan yang terkait dengan tanggal 25 Desember seringkali berhembus masuk di keyakinan kaum muslimin, disadari atau tidak. Olehnya itu, keyakinan ini adalah virus keyakinan, harus divaksin segera. Kalau tidak divaksin, khawatir nanti merebak sehingga menjangkiti keyakinan generasi kaum muslimin ke depan. Jadi di dalam ilmu teologi itu ada namanya vaksin teologi, vaksin keyakinan. Virus-virus keyakinan itu tidak boleh dibiarkan merebak, harus segera dilakukan vaksinasi. Termasuk ini, kita tidak keberatan dengan keyakinan agama orang lain. Tidak, mesti kita menghargainya. Hanya saja kita harus membentengi diri sekuat mungkin. Jangan sampai keyakinan orang lain itu, keyakinan agama lain itu yang sesungguhnya bertentangan dengan keyakinan agama kita, lalu berimbas pada rusaknya keyakinan agama kita akibat derasnya arus dakwah yang dilancarkan oleh agama tertentu. Karena ketika kita melihat kalender yang beredar itu, kalender konvensional yang menjadi konsumsi umum, tapi sampai hari ini kita belum pernah mendapatkan kalender syariah, yang ada kalender hijriyah.
ya, yang ada kalender Hijriah. Bismillah. Ya, pada umumnya mencantumkan tanggal 25 Desember itu adalah hari Natal. Tidak masalah. Ya, tapi yang meyakini itu siapa? Ya, tentu harus dikembalikan kepada penganut agama tertentu. Ya, dalam hal ini agama Nasrani. Ya, ini adalah keyakinan mereka. Ketika kaum muslimin ditanya, apakah betul ya, ya, hari kelahiran Isa alaihissalam yang diistilahkan dengan Natal. Natal itu dari bahasa Inggris. Ya, kalau bahasa Arabnya itu milad. Ya, betul seperti yang diyakini oleh penganut agama mereka. Ternyata tidak. Ya, menurut keyakinan kita. Nah, ini sudah pernah kita jelaskan bukti sejarah dan informasi otentik di dalam Al-Quran sudah ditunjukkan secara jelas, dan 180 derajat perbedaannya, ya, yang informasi di Bible itu menyebutkan musim dingin, sementara informasi di dalam Al-Quran menyebutkan musim panas. Nah, musim dingin dengan musim panas, nah, itu perbedaannya 180 derajat, ya. Kemudian, ya, kami tidak mengulangi lagi seperti apa Al-Quran membicarakan tentang itu, karena kita sudah melewati pembahasannya. Eh, Sekarang kita mau melihat, ya, sesungguhnya, ya, tiga agama ini yang dikenal dengan agama Samawi, artinya agama yang diturunkan dari langit. Ada nabinya yang jelas dan ada kitab sucinya. Ya, agama Yahudi, ya, agama Yahudi dibawa oleh Nabi siapa? Ya, Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa alaihissalam yang kitab sucinya adalah kitab Taurat. Kemudian, ya, dipertegas lagi oleh kitab suci yang turun berikutnya kepada Nabiullah Daud alaihissalam, ya, yang diberi nama kitab Zabur. Lalu, ya, setelah ini agama Samawi berikutnya yang menyusul adalah Nasrani yang dibawa oleh Al-Masih Isa alaihissalam yang kitab sucinya diberi nama Injil, Al-Injil. Nah, kemudian Nabi yang datang berikutnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau inilah yang membawa agama Islam. Lalu kitab sucinya adalah Al-Quran yang jauh lebih kompleks informasinya dan jauh lebih otentik. Dan jauh lebih akurat dan aman dari aman dohir.
atau tahrif, berbeda dua yang sebelumnya. Kitab aslinya sudah sulit sekali didapatkan hari ini. Hampir-hampir kitab yang pertama dan kedua ini hanya tinggal kenangan sejarah, tidak ditahu lagi aslinya itu yang tidak disentuh oleh tahrif yang mana lagi ya, susah. Empat nabi ini atau tiga agama ini, kalau kita melihat atau mengkaji sejarah, ternyata nabi-nabi yang membawa tiga agama ini leluhurnya satu, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi inilah Nabi Ibrahim, boleh kita katakan orang tua yang paling sukses mendidik anaknya. Dua istrinya dan dua anaknya kita kenal, masing-masing dari istri pertama dan istri kedua, semuanya Nabi. Ya Allah, semuanya Nabi. Dari istri pertama melahirkan Ishak alaihissalam dari seorang ibu yang bernama Sarah. Dari istri kedua melahirkan Ismail alaihissalam dari seorang ibu yang bernama Hajar. Disinilah kita. Jadi ini Ishak alaihissalam, Yahudi Nasrani dari sini, dari istri pertama. Itu yang melahirkan Bani Israel. Kalau Nabi Ismail dari istri kedua, terus lebih dari 30 generasi kemudian lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini Bani Ismail dari istri kedua. Jadi jangan benci istri kedua. Karena kita ini rupanya dari istri kedua ini. Andai kata tidak ada istri kedua, tidak ada Bani Ismail, yang hanya ada Bani Israel. Ini untuk ada istri kedua, hampir kita tidak ada. Ya Allah. Banyak kaum muslimin tidak senang istri kedua. Dia melupakan sejarah kalau nenek moyangnya itu dari istri kedua, Nabi Ismail alaihissalam. Abnai talabah, talibat. Jadi ceritanya begini, itu Nabi Ishak alaihissalam, dan tadi dikatakan dari istri pertamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau ini melahirkan anak, beberapa anaknya, salah satunya bernama Yakub. Ini lagi terpilih menjadi nabi. Jadi cucunya Nabi Ibrahim sudah ada nabi-nabi, cucunya. Ini Nabi Yakub, ada beberapa istrinya, kalau tidak salah 4 istrinya itu, dan banyak anaknya. Inilah Nabi Yakub ini sering keluyuran kalau malam. Kalau malam itu senang beliau tinggalkan rumahnya, pergi bersepi-sepi. Pergi bersepi-sepi itu memaksimalkan ibadahnya. Itulah sehingga dikatakan Israel. Jadi yang dimaksud Israel itu Nabi Yakub.
Kenapa? Oleh karena itu dalam bahasa Arab yang melakukan perjalanan malam itu kan Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ya. Nah, jadi ini Nabi aku senang. Jadi kalau ada orang senang keliuran kalau malam, Israel itu, ya, itu orangnya, Isra pekerjaannya. Nah, jadi ya, senang. Nah, makanya dikatakan Israel. Nah, anak cucu keturunan Yakub ini, Nabi Yakub, ya, dari Nabi Yakub ini banyak anaknya. Kalau yang disebutkan di dalam surah Yusuf itu ada 11, ya. Nah, ada 11. Ya, kalau yang terakhir itu siapa namanya itu? Bunyamin kah? Bunyamin. Adiknya Nabi Yusuf. Bunyamin. Atau Bunyamin, ya. Nah, kemudian Nabi Yusuf itu nomor 2 dari terakhir. Nah, inilah Nabi Yusuf terpilih lagi jadi nabi. Ya, jadi disitulah mulai Bani Israel, anak cucu keturunannya Nabi Yakub. Anak cucu keturunannya Nabi Yakub itulah kebelakang ini Bani Israel. Nah, Nabi Yusuf. Nah, ini Nabi Yusuf. Ya. Jadi disitulah bangsa Yahudi menetas. Ya, bangsa Yahudi itu menetas dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam, turun kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini Nabi Yusuf alaihissalam itu domisilinya ya, di Mesir, ya, di Mesir. Ya, pada masa Nabi Yusuf alaihissalam, ya, orang-orang Yahudi di Mesir itu sudah menetas di sana. Nah, perlu diketahui bahwa ini orang Yahudi ini, ya, tidak hanya sebagai agama, tapi lebih kepada bangsa Yahudi. Jadi kalau dikatakan Yahudi itu bangsa plus agama. Jadi ada saja orang Yahudi agamanya Islam, bangsanya Yahudi agamanya Islam ada. Nah, tapi kalau dikatakan Nasrani, itu murni agama itu, ya, agama Nasara orangnya. Ya. Nah, ini bangsa Yahudi, ya, pernah kita singgung sebelumnya, adalah hasil kawin mawin antara bule dengan barat, selagi bule dengan Arab, ya, bule dengan Arab. Orang bule datang ke timur, ya, terjadi interaksi bule Arab kawin mawin, nah, lahirlah etnis baru. Nah, etnis ini berkembang menjadi bangsa. Nah, bangsa setelah menjadi bangsa ini mau kembali ke timur, tidak ada negaranya. Mau pulang ke barat, tidak ada juga negaranya. Maka tersangkutlah di Palestina, dikasih wilayah otoritas sedikit saja. Ya. Tapi karena Yahudi itu hebat itu Yahudi. Pertama, ya, dikuasai pendidikan, tidak berhenti sekolah. Nah, terus sekolah terus. Ya. Makanya dokter yang paling banyak di dunia ini itu dari keturunan Yahudi. Israel itu paling banyak dokternya, kuasai pendidikan. Setelah kuasai pendidikan, ya, kuasai lagi ekonomi. Nah, setelah basic ekonominya kuat, dikuasai lagi politik. Nah, sekarang dia berkuasa. Nah, setelah berkuasa, ya, ini tadi pemilik rumah, nah, yang tadinya Yahudi hanya menumpang, ya,
di rumah orang. Tapi ketika menjadi penguasa, maka pemilik rumah ini yang mau diusir keluar. Pemilik rumah yang mau diusir keluar. Coba. Nah, itu yang terjadi sekarang, negara di atas negara. Palestina masih berdaulat menurut sejarah, dan itu yang diakui oleh dunia. Dunia tidak boleh tutup mata bahwasanya negara itu memang miliknya Palestina sejak dulu. Nah, ini Israel ini ya, penumpang saja, ya, yang tiba-tiba ingin mengusir tuan rumah. Ya, tapi apalah hendak dikata, dia sudah kuasai pendidikan, kuasai ekonomi, kuasai politik. Semua sektor itu sudah dikuasainya. Ya, militernya kuat. Bagaimana? Siapa yang bisa melawannya? Kemudian dukungan dunia internasional kepadanya itu luar biasa kuatnya. Karena negara-negara adidaya di dunia ini ya seolah-olah diremot oleh Israel. Ya, tidak bisa dibedakan itu Amerika dengan Israel. Kita tidak tahu apakah Amerika ini Israel besar ataukah Israel ini Amerika kecil. Yang jelas banyak-banyak kebijakan di Amerika itu atas dasar titipan dari Zionis Israel diremot. Ya. Amerika di atas panggung, tapi Israel di bawah yang pegang remote. Ya. Itu jadi susah. Nah, ini berkembang terus ya pada masa Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, ini sudah melintas dari Palestina ke Mesir. Karena dulu terusan Suez itu belum dibuka. Jadi akses darat antara Mesir dengan Palestina itu dekat sekali. Dekat sekali. Ya, lewat Sinai. Sinai itu Turi Sina. Bukit Turi Sina. Watin, wazaitun, waturi sinin, itu Turi Sinin. Ya, Bukit Turi Sina itu ya. Ya, di sana orang bilang Sinai. Ya, lewat di situ. Ya. Nah, jadi karena sudah berkembang terus bangsa ini melintas ke Mesir. Nah, disitulah di Mesir berkembang pesat pada masa Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ini Nabi Yusuf alaihissalam masih keturunan Yahudi. Nah, makanya cerdas itu. Nabi Yakub cerdas, cerdas, kemudian kritis, kemudian logis caranya berpikir. Ya, lalu pada masa Nabi Yusuf alaihissalam ini penduduk asli Mesir itu Kibeti, ya, Kibeti. Ya, ini Kibeti. Nah, disitulah Kibeti, kofnya itu dibaca jim, kib, jim, jib. Ya, makanya orang Inggris mengatakan Egypt, ya, Egypt. Tidak mengatakan Mesir, mengatakan Egypt karena yang dia maksudkan itu Kibeti. Ya, Kibeti itu dia baca di barat, dia baca Egypt. Kofnya itu terganti dengan ra karena memang ya, eh, caranya membaca. Ya, saya tidak tahu apakah Egypt itu bahasa Spanyol atau yang jelas Inggris juga sudah nama itu yang di Egypt itu ya. Kalau menyebut Mesir dia mengatakan Egypt.
Diusut ternyata itu dari kata Qibti. Nah, di Qibti ini ada 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 raja yang berkuasa itu yang sangat tangguh. Itulah Fir'aun. Jadi Fir'aun itu orang Qibti. Fir'aun itu orang Qibti itu. Dan perlu kalian tahu bahwa yang namanya Fir'aun itu Fir'aun bukan nama. Fir'aun itu gelarannya raja-raja Mesir kuno dari Qibti. Gelaran itu waktu saya masuk di mobilnya itu, saya lihat, saya hitung-hitung Fir'aun yang ada di situ. Kalau tidak salah hitung ada 13 Fir'aun di situ berbaring. Ada di antaranya perempuan, ada juga perempuan. Ada juga perempuan. Ya, ini jadi ini Fir'aun yang banyak ini pada mulanya tidak diketahui mana Fir'aunnya Nabi Musa di sini. Ya, mana? Dan masing-masing Fir'aun itu ada namanya itu tertulis di petinya itu ada. Ini diawetkan jenazahnya itu ya. Ya, kuasa Allah. Ya, Allah ingin menunjukkan kepada umat yang datang di belakang hari ini siapa sesungguhnya Fir'aunnya Nabi Musa di antara Fir'aun yang berbaring di sini. Ya. Ya. Karena ada juga Fir'aun yang bagus sifatnya, jadi tidak semua Fir'aun itu bejat. Ada. Sama kalau kita di sini ada raja yang adil, ada yang raja yang zalim, ada raja yang dicintai oleh rakyatnya, ada juga raja yang dibenci oleh rakyatnya. Nah, begitu juga Fir'aun. Nah, tapi Fir'aunnya Nabi Musa ini betul-betul menangis semua rakyatnya, ya, kecuali pembesar-pembesarnya. Jadi apa yang terjadi? Rupanya ya, di antara sekian Fir'aun yang berbaring di situ ada Fir'aun yang sakit. Coba bayangkan, jenazah sakit. Ada Fir'aun di situ yang sakit. Dilihat ini kamu penyakitnya ini. Kamu penyakitnya ini. Kumat penyakitnya ini. Itu coba. Betapa uniknya itu. Ya. Ketika itu tidak ada dokter di Mesir yang bisa merawatnya. Ya. Makanya Fir'aun yang sakit ini ya diantar ke Jerman berobat. Diantar ke Jerman itu berobat, dikawal pakai ya, Kopassus, komando pasukan khusus dari Mesir, ya, diterbangkan ke Jerman. Coba hebat ini, jenazah sakit berobat di luar negeri. Masuk di Jerman itu dibawa ke lab, ya, diperiksa, ya, dideteksi. Nah, ternyata betul ditemukan kumat penyakitnya. Ada virus di dalam tubuhnya itu yang kembali bereaksi. Ya. Dideteksi itu jenis virusnya, ternyata virus yang ada di dalam tubuhnya Fir'aun yang satu ini, dicari di mana habitatnya ini virus, ternyata di Laut Merah. Nah, disitulah diyakini bahwa inilah dulu Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah ini, seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran. Ini Fir'aunnya Nabi Musa ini. Inilah musuhnya Nabi Musa ini. Ya. Makanya di dalam Al-Quran itu ada diberi jaminan. Fal-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Fir'aun diberitahu oleh Allah. Fal-yawma nunajjika. Hari ini kami menyelamatkan jenazahmu wahai Fir'aun.
bibadanika, badan, litakuna khalfaka ahya, agar menjadi di belakang hari nanti setelah engkau itu tanda-tanda ya, kebesaran Allah dan bukti otentik kebenaran informasi yang disampaikan Al-Quran. Ya, diceritakan ada Fir'aun, buktinya ada di Mesir. Nah, Fir'aunnya Nabi Musa, Allah menunjukkan dengan caranya sendiri. Oh begini, inilah Fir'aunnya Nabi Musa. Nah, siapa namanya itu? Ya, siapa namanya itu? Hah? Nah, namanya itu Ar-Ramsis As-Sani. Ar-Ramsis As-Sani. Ramses II. Ramses. Ya. Di jantung kota Kairo itu ada satu, ada ya, itu ada mahatta di situ, mahatta Ramses, ya, terminal atau stasiun Firaun Ramses. Nah, ini Ramses ini atau ini Firaun ini, ya, bangsa-bangsa Kibti yang rajanya itu adalah Firaun. Nah, ini yang berhadapan dengan kaum Yahudi. Nah, jadi ini Firaun melihat, wah bahaya ini Yahudi kalau dibiarkan menetas di Kairo ini, bisa-bisa kita dikuasai ini. Nah, mumpung mereka masih bisa diimbangi, diusirlah di Mesir. Nah, ini orang-orang Yahudi diusir dari Mesir oleh Kibti ini. Nah, Kibti ini menganggap ini ancaman, kalau tidak segera diantisipasi ini harus dikembalikan. Ya, alhasil ya dikembalikan, mau dikembalikan ke Palestina. Ya, sebelum dikembalikan ke Palestina, ya Allah mengutus satu nabi untuk menaklukkan ini Firaun. Nah, itulah Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu juga dari kalangan Yahudi itu. Nabi Musa alaihissalam. Beliaulah yang berhadapan dengan Firaun dari Kibti. Jadi itu kalau dilihat dari basic bangsanya, bangsa Kibti ya versus bangsa Yahudi. Yahudi itu dari Musa alaihissalam, kemudian Firaun itu dari Kibti, itu perang. Nah, pada akhirnya kan Kibti kalah, tapi Nabi Musa bertekad tetap untuk membawa kaumnya ini kembali ke Palestina. Itulah sehingga diantar bersama dengan adiknya yang bernama siapa? Adiknya Nabi Musa, Nabi Harun. Nah, Nabi Harun itu ya. Hanya saja dalam perjalanan Nabi Harun itu wafat. Nah, tidak lama kemudian disusul oleh Nabi Musa, sehingga hasratnya untuk membawa umatnya kembali ke Palestina itu tidak sampai. Nah, maka diutus lagi Nabi berikutnya. Kalau tidak salah Nabi berikutnya itu Nabi Samuel. Jadi Samuel itu Nabi itu bukan Ismail, itu lain Ismail. Nabi Samuel itu ya. Jadi inilah berjuang terus sampai kemudian ya ada nabi, ada lagi nabi setelah itu Nabi Daud alaihissalam. Nah, disitulah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini Nabi Daud ini ketika terjadi perang antara Talut dan Jalut. Nah, ini Jalut ini ya seperti Firaun itu, seorang bangsa raksasa. Nah, yang bengis, diperas. Maka Allah mengutus ya hambanya yang bernama Talut. Ya, itu diceritakan di dalam surah Al-Baqarah juz 2, halaman-halaman terakhir itu. Insya Allah nanti kita akan lihat lanjutan ceritanya, ya bagaimana ketika Yahudi mau kembali ke Palestina, dan setelah tiba nanti di Palestina itu ternyata di sana diutus Nabi Isa alaihissalam.
Ya, bagaimana interaksi antara Yahudi dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, itulah nanti kita akan lihat dilukiskan di dalam surah An-Nisa ayat ayat berapa itu ya, juz 6. Insya Allah itu lanjutan pengajian kita pekan depan ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.